Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, media Korea Utara mengklaim idola seperti BTS dan Blackpink diperlakukan seperti budak. Dilansir dari All K-pop, baru-baru ini menjadi perhatian bahwa media Korea Utara mengklaim idola seperti Blackpink dan BTS diperlakukan seperti budak. Outlet media Korea Utara, Arirang Meari, baru-baru ini menulis sebuah artikel yang menuduh penyanyi terkenal Korea Selatan diperlakukan tidak adil dan dipaksa hidup seperti budak oleh perusahaan mereka. Baru-baru ini, penyanyi muda terkenal di Korea Selatan dipaksa menjalani kehidupan yang menyedihkan oleh perusahaan besar. Penyanyi seperti BTS dan Blackpink menandatangani kontrak eksklusif dengan perusahaan hiburan besar seperti SM Entertainment di usia muda, seperti di sekolah dasar atau menengah, dan menerima pelatihan untuk menjadi penyanyi, tulis Arirang Meari. Outlet tersebut juga mengklaim bahwa para idola diblokir dari kunjungan keluar dan hanya diizinkan tidur selama 2 hingga 3 jam sehari sambil menerima pelatihan ketat. Keuntungan yang didapatkan dari mereka diduga masuk ke perusahaan dengan kedok biaya pendidikan. Mereka menulis, banyak penyanyi wanita yang mengalami penghinaan, dan penghinaan di bawah proses pelatihan yang keras juga dipaksa untuk melayani politisi dan pengusaha secara seksual. Banyak penyanyi muda menderita tekanan mental yang sangat besar dan hidup seperti berada di penjara tanpa jeruji besi. Bahkan bunuh diri sambil meninggalkan surat wasiat untuk menyaksikan betapa menyesakkannya hidup ini, tulis Arirang Meari. Outlet media Korea Utara juga mengklaim bahwa hal ini telah diberitakan di banyak jurnal Korea Selatan dan media Barat juga. Namun, outlet media Korea Utara yang mengklaim hal ini saat ini sedang dikritik oleh netizen Korea Selatan, mengingat laporan tersebut datang di tengah popularitas K-pop Korea Selatan yang berkembang di kalangan pemuda Korea Utara. Yang kedua, Rose Blackpink menyajikan pro dan kontra solonya. Rose Blackpink memberikan informasi kepada penggemar tentang bagaimana rasanya berkarir solo sekaligus menjadi bagian dari grup. Sebagai bagian dari promosi untuk Air album solo pertamanya, Rose menjadi tamu sebagai panelis di variety show SBS My Little Old Boy untuk membicarakan tentang single hitnya On The Ground dan banyak lagi. Ketika ditanya tentang kontra menjadi solo versus berada dalam grup, Rose tidak ragu-ragu untuk terbuka tentang betapa sulitnya baginya untuk membuat keputusan tanpa masukan dari anggotanya. Yang sulit adalah ini, ketika saya melakukan sesuatu, pasti ada saatnya Anda tidak yakin dengan pilihan yang Anda buat, karena saya tidak memiliki semua jawaban. Jadi, ketika saya berada dalam situasi di mana saya harus membuat pilihan, saya biasanya mendiskusikannya dengan anggota saya. Saya juga menanyakan pendapat mereka. Saya bisa membuat keputusan berdasarkan itu. Tapi untuk single saya harus membuat semua keputusan sendiri. Saya tidak bisa bergantung pada siapapun, jadi itu bagian tersulit, kata Rose. Bagian pro-nya, Rose tidur lebih nyenyak. Sisi baiknya adalah tidak perlu banyak waktu untuk bersiap-siap, katanya. Aku tidak harus bangun sepagi itu, kata Rose. #filter one year on Billboard menjadi tren dengan filter menurut tanggal lagu Jimin BTS selama 1 tahun penuh di penjualan lagu digital dunia Billboard. Lagu solo Jimin, Filter, terus mencapai tonggak sejarah bahkan setelah lebih dari setahun sejak dirilis. Pada 16 Maret, Filter secara resmi telah menghabiskan 52 minggu atau 1 tahun penuh di penjualan lagu digital dunia Billboard. Ini adalah lagu ketiga BTS yang menghabiskan 1 tahun penuh di tangga lagu setelah Euphoria dan My Time. Filter naik 4 tempat ke posisi ke-9 di Billboard World Digital Song Sales untuk pekan yang berakhir 20 Maret. Filter dirilis pada 21 Februari 2020, sejak itu lagu tersebut berada di tangga lagu selama 52 minggu. Itu hanya meninggalkan tangga lagu kurang dari 5 kali yang membuktikan popularitas stabil Jimin di Amerika Serikat. Pada minggu ke-30 atau pada 7 Oktober 2020, Filter mencapai posisi pertama di penjualan lagu digital dunia Billboard, tepat pada saat memperingati ulang tahun ke-26 Jimin pada 13 Oktober. Itu menjadi lagu ke-23 BTS yang memuncaki chart penjualan lagu digital dunia. Lagu tersebut tetap berada dalam top 10 World Digital Song Sales Chart selama 41 minggu. Oleh karena itu, terus menjadi lagu solo Korea dengan charting tertinggi, dengan semua minggu digabungkan dari boy group dalam sejarah tangga lagu. Untuk merayakan pencapaian tersebut, penggemar membuat tren Jimin di Twitter dengan kata kunci seperti #filter one year on Billboard. Selamat Jimin!
BTS mengekspos ARMY dengan membuka blog mereka dalam episode terbaru Run BTS. Dalam episode 133 Run BTS, BTS menguji pengetahuan mereka tentang diri mereka sendiri. Menjadi hari syuting pertama di tahun baru, temanya workshop spesial. Di babak kedua permainan, mereka akan ditanyai pertanyaan dan trivia terkait Run BTS. Orang yang menemukan jawabannya dan mengatakannya dengan lantang terlebih dahulu akan menang dan mengerti maksudnya. Tetapi jika itu salah, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjawab. Dia hanya bisa menjawab lagi setelah anggota lain mengatakannya. Batas waktu untuk setiap pertanyaan hanya 3 menit. Setelah syuting lebih dari 100 episode, para pemuda itu berjuang untuk mengingat detail dari tantangan mereka sebelumnya. Para anggota mengoptimalkan mesin pencari online untuk menemukan jawaban yang mereka butuhkan untuk menang dengan cepat. Mereka menemukan pencarian mereka untuk beberapa jawaban trivia menjadi lebih sulit daripada yang lain karena elemen tertentu kabur bersama. Pada satu titik, para anggota perlu mengidentifikasi asal-usul tangkapan layar J-Hope yang tertawa, tetapi mengingat dia tertawa di setiap episode, bagaimana orang bisa mencarinya? Sebagian besar anak laki-laki pergi ke ARMY untuk meminta bantuan dengan mencari blog yang dijalankan penggemar. Beberapa mencoba meninjau dengan mulai menonton ulang episode, yang kita semua tahu akan mengganggu. Yang lain berkonsultasi dengan Run BTS yang ditulis penggemar, ulasannya menghindari membuang-buang waktu. BTS selalu menghargai penggemarnya, tetapi mereka merasa sangat berterima kasih kepada ARMY selama pertandingan. Setelah berhasil mendapatkan jawaban yang benar berkat seorang blogger, RM mencari nama mereka dan berterima kasih kepada sahabat Jungkook atas bantuannya. Selama pencarian, mereka menemukan beberapa hal menarik dengan melihat apa yang merupakan sorotan dari episode. Sulit untuk berpikir logis ketika yang ditemukan hanyalah tangkapan layar dari wajah seseorang. Terkadang lebih mudah menemukan meme daripada jawaban. Untuk kali ini, mempelajari web lebih dalam mungkin bisa menjadi solusinya. Meskipun ARMY senang membantu BTS dengan cara apapun yang memungkinkan, sebagian besar tidak mengharapkan mereka untuk mengungkapkan semua konten penggemar. Jimin sekarang tahu kami mengambil tangkapan layar sepanjang waktu kami menonton episode terbaru. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang Anda posting. Anda tidak pernah tahu mungkin BTS akan melihatnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.